Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membeli 42 pesawat tempur Dassault Rafale buatan Prancis. Pemesanan puluhan pesawat tempur buatan Prancis ini dilakukan untuk memperkuat alutsista Indonesia. Untuk tahap pertama, Indonesia resmi membeli 6 unit jet tempur dari total 42 jet yang akan diborong pemerintah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut proses pembelian 36 unit Rafale lainnya ini akan menyusul dalam waktu dekat. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga sedang bernegosiasi untuk membeli 36 jet tempur F-15 dari pemerintah Amerika Serikat dengan anggaran 199 triliun rupiah. Pada tahap pertama, pemesanan 6 buah pesawat tempur Rafale ini bernilai 1,1 miliar US dollar. Dan nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama kita juga akan memesan 36 lagi pesawat tempur Rafale. Nah, pemesanan total 42 pesawat tempur Rafale ini tentu diikuti dengan kesepakatan pemeliharaan, kemudian kerjasama pelatihan, kemudian simulator dan sebagainya. Dan saudara, mari kita lihat spesifikasi dan harga dari jet tempur Dassault Rafale dari Prancis yang dibeli pemerintah Indonesia sebanyak 42 unit. Rafale, saudara, disebut sebagai jet tempur serbaguna yang mampu melakukan semua misi penerbangan tempur, mulai dari superioritas udara dan pertahanan udara, dukungan udara jarak dekat, serangan in-depth, pengintaian, serangan anti kapal, dan pencegahan nuklir. Dengan radius jet ini adalah 1.850 km. Di negara asalnya, Prancis, Rafale ini memasuki armada militer Angkatan Laut Prancis pada tahun 2004 dan Angkatan Udara pada tahun 2006. Bagian bodi jet ini memiliki bentang sayap 10,9 meter dengan panjang 15,3 meter dan tinggi itu 5,3 meter. Nah, untuk harga Rafale per unitnya ini senilai 115 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,63 triliun rupiah. Dan saudara, terkait dengan pembelian 42 jet tempur Dassault Rafale dari Prancis ini, kita terhubung dengan mantan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Purnawirawan Agus Supriyatna. Selamat petang, Pak Agus, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik, Mbak Nilu. Sehat ya. Pak Agus, Alhamdulillah. Menhan Prabowo Subianto ini beli nggak tanggung-tanggung 42 jet tempur Prancis. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, kalau menurut saya ini mudah-mudahan sesuai dengan rencana strategis yang ada ya. Karena rencana strategis itu per 5 tahun itu sudah ada tersusun. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan rencana strategis. Tetapi kalau dilihat ya, kalau masalah performan atau apa itu saya belum pernah terbang di Rafale ini ya. Kalau di F-16 ikut Sukhoi atau tahu simulator di F-15 itu tahu bagaimana kemampuan pesawat itu. Gitu. Kalau yang buatan Prancis ini yang Dassault Rafale ini Anda belum tahu sama sekali? Kalau saya begini, Mbak ya, bukan masalah bagaimana itu kemampuan dari pesawat buatan Prancis ini ya. Hanya begini, kalau saya sebagai pelaku ini kan tahu ya, membeli pesawat itu harus tahu bagaimana performanya yang pertama. Ya. Yang kedua, bagaimana adaptasi ya daripada para penerbang air crew maupun adaptasi daripada ground crew ya dalam menangani pesawat baru ini. Nah, sekarang yang saya pikirkan, dulu kan kita ini menggrounded pesawat F-5 Tiger. Berarti kan kita harus mencari pengganti pesawat F-5 Tiger gitu. Sehingga para teknisi, para air crew-nya itu sudah terbiasa dengan sistem airframe-nya, sistem engine, sistem avioniknya, sistem apa gitu.
Nah, kalau ini mudah-mudahan tadi kalau tidak salah saya dengar dari juru bicara Kementerian Pertahanan dari Menhan tadi, ya Pak Daniel tadi mengatakan bahwa ini akan termasuk simulator pendidikan sumber daya manusianya, pelatihannya dan kelengkapannya. Ini yang sebetulnya harus dijelaskan kelengkapannya itu, gitu. Kalau Anda melihat apa yang bisa kemudian dimanfaatkan dari pembelian pesawat tempur ini? Kalau manfaat sih buat para penerbang tempur ya, itu kita senang jumlah pesawat banyak gitu loh. Tapi dalam pelaksanaannya, waktu melaksanakan operasinya, bagaimana gitu loh. Jam operasinya bagaimana, sistem pemeliharaan yang sulit itu sebetulnya kalau terlalu tipenya terlalu banyak, itu nanti sistem pemeliharaannya tidak mudah. Oke, jadi Anda mau mengatakan bahwa dengan membeli yang tipe berbeda ini kita harus mulai dari nol semuanya begitu? Oh betul sekali, betul. Saya minta ini betul-betul mulai dari baik para penerbangnya yang diberangkat ke sana, dia harus berlatih sampai jadi instruktur. Nah, para teknisinya juga tiap tim airframe, tim lain-lainnya lah, termasuk engine, avionik, sistem hidroliknya, itu per tim itu harus betul-betul sampai ahli. Karena ini baru nih, ini semuanya kan baru. Ya bukan kita mengatakan bahwa pesawat tempur itu sama, enggak, ya. Oke. Selama ini kalau mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah, ini kita kalau punya pesawat tempur biasanya itu Rusia, teknologinya Rusia atau Amerika ya Pak Agus ya. Kemudian kita sekarang berbeda lagi nih. Menurut Anda bagaimana kemudian apa yang harus dipelajari baru atau bagaimana Anda melihat perubahan ini? Nah ini kalau saya lihat ini mudah-mudahan ini Kemhan betul ya. Apa yang disampaikan juru bicara tadi harus betul ya, bahwa para aircrew saya, para penerbang-penerbang TNI Angkatan Udara, para teknisinya ini betul-betul dilatih dan betul-betul mereka belajar full di sana sampai instruktur sampai ahli, ya sehingga mereka bisa menurunkan ilmu itu kepada generasinya yang ada di dalam negeri. Dan kalau bisa karena ini baru semuanya, harus ada minimum 2 tahun perwakilan dari pabrikan Rafael itu ada di Indonesia sebagai supervisi. Itu harus. Sehingga bagaimana nanti sistem pemeliharaannya, bagaimana sistem menangani apabila troubleshootingnya apa, ini harus betul-betul seperti itu. Tidak bisa, udah kita beli, bawa ke sini, terus nanti kita belajar seperti biasa. Oh, no. Pak Agus, karakter pesawat tempur kalau dari Eropa itu seperti apa sih Pak Agus? Nah kebetulan saya pernah terbang dari yang buatan Inggris ya, kayak Hawk ya, kayak Hawk ya. Itu semuanya tuh beda memang ya. Kayak Rafael ini yang saya tahu memang dia udah generasinya udah 4,5 lah, generasinya udah sama lah ya dengan F-16 Viper maupun F-15 gitu ya. Nah, hanya tadi yang saya sampaikan ke Mbak Nilu, dulu kenapa kita sudah punya Sukhoi 27, 30, sebaiknya yang meningkat lebih bagus ya Sukhoi 35. Nah, yang seimbang dengan buatan Eropa atau Barat, itu yang seimbang dengan Sukhoi 35 itu F-35 misalnya. Seperti Singapura itu begitu, dari A4, F5, F16, F15 dan rencana akan F35 gitu. Oke, Pak Agus, kalau kita bicara soal Asia Tenggara ya, selain Indonesia, banyak nggak sih negara-negara di Asia Tenggara ini yang menggunakan pesawat tempur ini? Oh, belum ada, Rafael itu belum ada. Baru Indonesia saja? Betul. Dan Anda melihat kemudian nantinya pengaruhnya bagi Indonesia bagaimana? Ya mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan, Mbak Nilu, apabila penerbang, para teknisinya ya, nanti sistem pemeliharaan dan juga ada 2 tahun supervisi dari pabrikan Rafael ya kan gitu. Ini bisa dikembangkan oleh para penerbang, para teknisi dikembangkan bahwa pesawat ini bisa mengimbangi dengan pesawat-pesawat yang dimiliki oleh negara-negara lain dalam latihan bersama. Oke, tapi kalau kita bicara soal penerbang-penerbang kita, Pak Agus, Anda melihat cukup cepat ya bisa beradaptasi dengan pesawat-pesawat tempur jenis baru gitu?
Ya karena kita terbiasa begitu. Seperti saya Oke. dulu pertama kali masuk pegang Hawk buatan Inggris, langsung masuk A4 Skyhawk, pindah ke F5, terbang di F5 Tiger, datang F16 tahun 90, saya pindah ke F16. Pas jadi dan Lanut, saya coba untuk bagaimana terbang di Sukhoi. Kita karena terbiasa seperti itu ya mudah-mudahan cepat adaptasinya. Mudah-mudahan ya cepat. Mudah-mudahan, tapi tidak semua seperti itu, Mbak. Karena Oke. membelajar pesawat tempur itu tidak sembarangan ya, karena permainannya itu berpikirnya semua per second ya, mainnya detik bukan menit lagi, detik ini. Oke, Pak Agus, selain Perancis tentunya Amerika Serikat kan juga sudah setuju ya untuk menjual pesawat tempur F-15, Pak Agus. Menurut Anda bagaimana? Itu mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti kalau F-15. Anda setuju dengan itu ya? Setuju ya, mudah-mudahan. Jadi banyak pesawat itu sebenarnya kita bagus, tapi jangan lupa mudah-mudahan dan Mbak Nilu juga bisa sampaikan lah kalau gimana bahwa radar juga perlu. Bagaimana pesawat tempur banyak bisa menguasai atau bisa melihat daerah JEE kita yang 200 nautical mile, adanya radar yang bisa menangkap apabila ada pesawat yang teridentifikasi tidak menggunakan identifikasi yang jelas. Nah itu akan kontak kepada pesawat-pesawat tempur kita, pesawat tempur yang akan berangkat untuk intercept. Nah nggak mungkin kalau pesawat tempur dari bawah udah bisa nangkep sampai 200 nautical mile, 100. Yang bisa itu adalah radar. Nah lengkapi dulu radar-radar di pelosok-pelosok yang ada itu gitu. Oke, kalau kita melihat pembelian pesawat tempur ini ya Pak Agus ya, Anda melihat ini akan ditempatkan di mana sesuai dengan kebutuhan kedirgantaraan kita, Pak Agus? Nah itu makanya tadi saya sampaikan, kalau beli pesawat segala sesuatu itu harus dipikirkan juga sarana prasarana nanti bagaimana. Karena pesawat tempur itu pasti membutuhkan hanggar, membutuhkan shelter, kan begitu. Dan kalau sistem pemeliharaan kita, kalau 42 pesawat itu dibagi 3, berarti masing-masing 14 pesawat. 14 pesawat untuk operasional, 14 pesawat untuk latihan, dan 14 pesawat untuk pemeliharaan. Dan ini harus betul-betul udah diperhitungkan dari sekarang. Berarti sarana prasarana yang kita butuhkan, hanggar sebesar apa, di mana tempatnya, sarana pembangunannya bagaimana. Ini juga harus terintegrasi. Jadi nggak asal, beli pesawat nanti gampang lah simpen di mana. Oh nggak bisa begitu harusnya. Baik, tapi tentu kita mudah-mudahan kita percaya ya. Semua yang dibeli ini sudah ada perhitungan matangnya oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan kita akan lihat bagaimana penggunaannya ke depan. Terima kasih Kepala Staf Angkatan Udara, mantan Kepala Staf Angkatan Udara, ini Kepala Staf Angkatan Udara ke-20 ya, Marskal Purnawirawan Agus Supriyatna. Sehat selalu Pak Agus. Amin, sama-sama Mbak Nilu.